Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Abah nih di studio Anumatuh di sisi jalan rel. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya. Begini, ini barusan Abah jalan dari rumah ke sini. Abah melewati warung. Terlihat ada harga yang terpampang, yaitu harga telur. Sekarang sudah turun. Begitu juga, dan waktu itu banyak ibu-ibu lagi beli itu. Mungkin ngelihat turun ya. Begitu jalan ke depan sedikit, ada penjual daging ayam. Terlihat juga ibu-ibu sedang beli. Apa cuma karena mau direkam, mereka protes. Ya, dua-duanya, yang di telur dan di daging juga Abah mau syuting tuh protes, mereka nggak mau. Ibu-ibunya malu katanya gitu. Abah nanya berapa sekarang harganya, dan harganya juga udah turun. Turun itu udah turun. Yang saya telur itu sempat sampai 30-an ya, hampir 40 waktu itu, terus turun ke 30-an, dan setelah itu turun lagi sampai 27 lah, karena biasa ditulis depannya berapa, di titiknya itu kecil, buat kecil, jadi angka 900-nya nggak kelihatan. Cuman lihat depannya saja. Dan sekarang ada di kisaran 23-24 lah tadi itu. Jadi turunnya lumayan. Begitu juga dengan ayam. Selama ini di atas 40. Selama ini kalau beli di atas 40. Nah, dan tadi udah 30-an. Berapa? 33 atau berapa tadi tuh ya, kata ibu-ibu penjual tuh. Biasa sambil jalan apa berpikir, ya agak-agak geli juga sih dengernya. Baru hari pertama lah, minggu pertama anak-anak libur, harga turun gitu loh. Karena apa? Karena MBG juga ikut libur. Jadi analisa Abah dari sejak awal mau diselenggarakan, dilaksanakan MBG itu, Abah udah cerita bahwa akan mempengaruhi harga pokok lah gitu. Dan ya sampai bilang, sampai tingkat menteri lah, sampai ke pasar itu kan, bahkan tidak, MBG tidak mempengaruhi harga pasar gitu bilangnya. Banyak di televisi ditampilkan tidak mempengaruhi gitu. Dan ada yang ditanya pedagangnya. Ada yang tanya bagaimana harga, oh mas Pak, anggar Pak, tetap Pak, tidak berubah gitu kan, tidak terpengaruh sama MBG gitu. Walaupun Abah tahu, Abah kan pengalaman dulu berhadapan dengan mereka wartawan itu. Kalau wawancara kadangkala kita dikasih tulisan. Itu yang harus disampaikan, ada pesanan lah gitu. Pengalaman dulu. Ya, itu. Jadi narasumber tuh kadangkala ya kita hanya figurnya saja tampil, apa yang sampaikan itu udah disetir. Nah, Abah juga jadi kedirinya di situ. Padahal di pedagang di sekeliling Abah udah harganya udah jauh ya, udah melambung gitu.
sedangkan di pasar itu, dan satu pedagang lagi yang ditanyanya, nyatakan tidak berubah. Makanya Abah kan dulu Mbok ya kalau mau dilaksanakan itu mekanismenya jangan ganggu pasar. Itu kan usulan Abah dulu-dulu tuh, awal-awal. Termasuk ya penyimpangan-penyimpangan siapa yang akan melakukan itu udah Abah sampaikan juga di video yang lalu juga Abah udah ngomong ya. Gitu. Dan sekarang nyata ini. Nyata bahwa harga-harga baru sekarang hari Kamis ya, libur hari Senin. Baru berapa hari ini Abah barusan aja karena lihat ibu-ibu penuh ya lagi belanja gitu, tidak biasanya sih. Terus sekarang yang jualnya kelihatan kerepotan melayaninya karena apa, harganya turun. Jadi betul lah, nggak usah, jujur lah gitu. Makanya Abah dulu kalau yang untuk MBG sih lebih baik Bulog aja yang ngelolanya lah gitu untuk suplainya gitu kan. Jangan ke pedagang, Bulognya misalnya milih beberapa, minta lah ke peternak untuk menyediakan khusus misalnya gitu. Mana untuk ke Bulog, mana untuk ke pasar. Jadi para peternak kan tetap diuntungkan karena bertambah kan, omsetnya, yaitu jadi dua, ke Bulog dan ke pasar gitu, sehingga tidak saling pengaruhi. Maka Abah sering bilang anaknya dikasih makan enak gitulah, dalam tanda kutip enak juga ya, banyak yang tidak dimakan katanya, ada yang dikembalikan, ada yang dibawa pulang saja supaya itu. Gitu. Dan pulang ke rumah tidak puasa gitu, tidak kehilangan makanan bergizi gitu kalau dikelola oleh Bulog. Ya tetaplah di sekolah dapat, di rumah juga tetap enak gitu. Itu saran Abah dulu. Nah, mudah-mudahan sekarang nih melalui video ini Abah usulkan lagi begitu. Jadi suplainya jangan mengganggu pasar. Buat khusus melalui lembaga yang sudah ada, yaitu Bulog. Di samping berasnya juga bahan-bahan untuk MBG. Dan contoh menunya bisa mencontoh menu di Abah konsisten dan usul kemarin. Ya TNI yang punya dapur kasih contoh lah untuk ke yang lain bagaimana seharusnya gitu, yang baik. Bukan sekedar ada ahli gizi hanya bener nggak itu ke kompetensinya gitu. Katanya setiap SPG itu ada ahli gizinya, tapi bener nggak gitu. Kadang-kadang kan aneh-aneh yang datang itu. Kadang-kala dikasihnya barang-barang dari pabrik, nugget lah apa gitu kan, kadang-kala itu apakah betul itu barang sehat kan, itu dikategorikan junk food kan gitu. Itu jadi walaupun ini belum mewakili, hanya kasuistis aja melihat sambil liwat ya, tapi menurut Abah perlu juga lah. Biasanya pedagang tuh kompak harga tuh gitu. Kompak. Harga tuh kompak karena mereka juga membutuhkan omset kan. Mereka kalau harga naik tuh kadang-kadang sedih mereka itu. Apalagi kalau terjadi apa ekstrim ya, kadang-kala hari ini beli murah, tiba-tiba besok beli mahal.
untungnya hilang itu, pedagang hilang untungnya. Dan setelah itu anjlok lagi sesaat, seolah dapat untung ya. Padahal gak lama lagi begitu lagi kan. Kasihan pedagang kecil itu. Makanya mereka itu untungnya dihitung per hari. Hari ini untung dimakan. Itu. Untungnya dibahas sebut untungnya per hari. Tidak secara konsisten sebulan lah gitu tuh. Itu tidak, mereka tidak menjamin bahwa terjadi keuntungan. Karena apa? Kalau mahal omsetnya turun mereka. Berarti pendapatan juga mereka kurang. Orang rumah, ibu-ibu juga konsumennya pusing ngatur uangnya untuk makan apa. Pedagang juga sama, karena kehilangan pembeli ya. Kalau tidak terjual kan rugi tuh, modal mereka hilang. Itu saja ya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan lah. Walaupun cuman sehari ini Abah baru lihat, sayangnya ibu-ibu tidak mau diwawancara. Karena bukan wartawan. Karena bukan wartawan. Kalau wartawan kan kadang mungkin kasih uang ya. Kalau bangga. Saja Pak Wahiri, mohon maaf apabila kurang berkenan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.